semuanya. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita rendahkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam penyembahannya yang kudus. Kita berserah, sebab kita ada sampai saat ini itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak teman-teman semua untuk berseru, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan merespon pujian ini. Yesus, padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Tuhan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sekali lagi kita angkat pujian. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bapak Ibu teman-teman silakan bangkit berdiri. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Di atas Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Kau Tuhan, Kau gunung batu kami. Terima kasih Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Untuk membuka kita dalam doa pada pagi ini dengan kasih Kristus, Saudara Febiola memimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih Kau berikan kesempatan untuk kami bersama-sama berkumpul. Kami mau berseru kepada-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, dan biarlah puji-pujian kami, persembahan kami Tuhan Kau terima dalam nama-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja mengurapi kami Tuhan, menerima berkat kebenaran-Mu Tuhan dengan ladang hati kami yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kapel pada saat ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ada sukacita? Wah, kurang semangat ya. Ada sukacita? Puji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan sebab Allah sumber kuat kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang mengiringi. Hanya Kau tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada
Kau tetap samanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Bapa yang baik, dalam kerajaan surga kami akan kembali mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap persembahan kami Tuhan. Setiap pemberian kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati ya Tuhan setiap pemberian kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan dan kita akan merespon dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sebab kita bangga punya Allah yang setia. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, yang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah melayakkan kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya. Kita bersyukur sebab karena tuntunan Tuhan, karena Tuhan hadir ke dunia ini, kita boleh diselamatkan, kita boleh menerima kasih anugerah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian firman jadi manusia. Firman jadi manusia, Amin. diam di antara kita, ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi kita angkat pujian. Firman jadi manusia, Diam di antara kita. diam di antara kita, ada hidup, terang bagi manusia.
Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman jadi manusia. Bapak Ibu teman-teman silakan bantu. Jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya serahkan kepada hambanya. Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Benar Tuhan, kami mengakui dalam setiap hati kami, benar Yesus, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan. Firman telah menjadi manusia dan tinggal dalam setiap hati kami. Kami mau percayakan firman hari ini ke tangan Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Berkati setiap lidah bibir sehingga boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk selalu rendah hati Tuhan, bersyukur selalu. Haleluya. Amin. Ya, jadi kita mau belajar mengenai be a witness at Judea. Artinya apa sih? Artinya adalah menjadi saksi di Yudea. Ya, saya memiliki sebuah ilustrasi ya teman-teman, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ilustrasinya adalah ketika seseorang pada suatu hari ada seorang anak kecil. Dia dipanggil untuk menjadi saksi dalam sebuah pengadilan. Pada waktu itu ketika
pengadilan berlangsung, anak itu dimintai untuk menjadi saksi oleh seorang hakim. Anak itu dimintai kesaksian mengenai perlakuan daripada ayahnya yang KDRT terhadap ibunya. Kenapa anak itu bisa dijadikan sebagai saksi? Karena pada waktu kejadian bapaknya melakukan KDRT, anak itu berada di TKP, di tempat kejadian. Jadi teman-teman, kita mau belajar bersama-sama mengenai saksi. Ada dari teman-teman yang mengetahui apa sih pengertian dari saksi itu? Ada teman-teman? Mungkin Bapak Ibu yang ada di depan. Apa itu saksi? Oke, di depan ada ya, luar biasa. Ya, jadi saksi adalah seorang yang menegaskan dan membuktikan sebuah fakta. Ya, dikatakan menegaskan dan membuktikan sebuah fakta. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu menjadi saksi, seseorang itu juga menjadi pelaku untuk melihat itu semua. Oke, jadi di sini ketika seseorang menjadi saksi, seseorang itu bertugas untuk menegaskan, membuktikan apa yang menjadi kenyataan. Nah, teman-teman, dikatakan oleh Rasul daripada Yohanes sendiri, dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang pertama, saya akan membacakannya. Apa yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami dan yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi menjadi saksi itu bukan menjadi hal yang biasa. Menjadi saksi adalah hal yang tentunya menjadi emblem daripada kita, alma mater daripada kita sendiri. Ya teman-teman, jadi saksi Kristus itu menunjukkan kita sebagai murid Kristus. Kita nanti akan menjelaskan yang bagian itu ya teman-teman. Jadi menjadi seorang saksi itu berarti kita menegaskan dan membuktikan sebuah fakta mengenai siapa? Mengenai Kristus Yesus itu sendiri. Nah, selanjutnya saya memberikan pertanyaan lagi di sini. Jadi khotbah kita hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan ya. Jadi yang pertama, siapa yang dalam hal ini diminta untuk menjadi saksi? Kalau di situ dikatakan what is witness? Apa itu saksi? Lanjut ya Mas. Oke. Yang selanjutnya, di next. Selanjutnya adalah siapa yang dalam hal ini diminta untuk menjadi saksi. Teman-teman, Tuhan Yesus sendiri itu meminta kepada murid-muridnya. Tadi dikatakan untuk menjadi saksinya di bumi. Begitupun juga dengan kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita di sini murid-murid Kristus, betul? Bapak Ibu yang di depan juga, kita ini murid-murid Kristus. Amin. Ya, kita murid-murid Kristus. Jadi siapa yang dalam ini diminta untuk menjadi saksi, yaitu kita semua. Dalam lingkup STTJKI kita semua adalah murid-murid Kristus. Dan kita mempunyai tugas besar. Tugas besar untuk menjadi saksinya. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-27, boleh minta tolong Mas Joko membacakannya. Yohanes 15 ayat yang ke-27. Yohanes 15 ayat yang ke-27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Karena dikatakan di situ murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, karena itulah murid-murid Yesus dijadikan sebagai saksi Yesus. Karena saksi tadi apa? Menegaskan dan membuktikan sebuah fakta. Teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa kenapa murid-murid Yesus pada waktu itu diminta untuk menjadi saksi, karena pada waktu itu murid-murid Yesus melihat, menyaksikan apa yang menjadi perbuatan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Begitupun juga dengan kita, walaupun sudah beda generasi ke generasi sampai sekarang ini, kita tetap murid-murid Yesus. Jadi kita penting untuk melakukan, menyaksikan ini ke banyak orang, ke banyak jiwa. Nah, selanjutnya, dari tadi kita berbicara mengenai bersaksi ya, mengenai saksi dan lain sebagainya. Lalu kita
bertanya-tanya dalam hati, mengapa harus bersaksi? Penting nggak bersaksi itu? Nah, itu yang timbul. Mengapa kita harus bersaksi? Saya mendapatkan dua. Mengapa kita harus bersaksi adalah karena kesaksian kita memenangkan jiwa itu merupakan bagian daripada rencana Allah yang besar. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, saya akan membacakannya. 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini yang menjadi menarik, bahwa setiap kesaksian yang kita lakukan pentingnya apa? Karena hal ini itu sebenarnya ketika seseorang itu bersaksi memenangkan jiwa, itu merupakan bagian daripada rencana Allah yang besar. Rencana apa? Rencana penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anaknya sendiri, anaknya yang tunggal. Itu yang menarik di sini adalah itu teman-teman, melalui apa? Melalui karya penyalipan. Besok kita memperingati hari itu ya teman-teman, Bapak Ibu. Kita mau melihat betapa pengorbanan Tuhan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Begitupun juga dengan kita di masa sekarang ini. Yang kedua, mengapa kita harus bersaksi? Kalau tadi dikatakan rencana Allah yang besar, yang kedua adalah kesaksian itu penting bagi mereka yang ragu dan terhilang. Ragu dan terhilang. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Markus 16 ayat 16, mengapa saya menyatakan ragu dan terhilang? Jadi jelas kenyataan yang terjadi sekarang ini bukan hanya orang yang belum percaya yang memerlukan kesaksian. Di masa sekarang ini, krisis iman sangat-sangat luar biasa. Jadi melalui hal ini, bukan hanya orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan, tetapi kadang juga orang yang sudah dalam kebenaran, dalam kekristenan, belum menghidupi jati dirinya yang sebenarnya. Merasa ragu dan lain sebagainya. Jadi perlu bagi kita untuk melakukan kesaksian ini bukan hanya kepada orang yang belum paham akan kebenaran firman Tuhan, tapi bersaksi akan teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga kita sekalipun untuk menjadi berkat itu sendiri. Nah teman-teman, untuk itu kita sangat-sangat belajar ya. Tadi dikatakan be a witness at Judea. Yudea. Apa ini maksudnya Yudea ya? Kalau kemarin Pak Tama berbicara mengenai Yerusalem, sekarang saya berbicara mengenai Yudea. Apa maksudnya Yudea? Mungkin bisa dilihatkan. Nah teman-teman, gambarnya kecil nggak apa-apa ya. Jadi itu menjelaskan mengenai peta di mana Yudea itu berada ya. Dikatakan yang atas itu saya masih lihat Samaria, terus Yudea yang ada di bawah itu. Ya teman-teman, kita melihat dari segi geografisnya. Mengapa kok harus dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan mengapa harus Yerusalem? Mengapa harus Yudea? Mengapa harus Samaria bahkan sampai ke ujung bumi? Apa maksudnya semuanya itu? Nah, jika dilihat memang dari letak geografisnya ini berbicara tentang jarak ya. Berbicara tentang jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun jauh daripada itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hal ini menjadi topik yang bukan hanya sekedar tempat, tapi ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan di situ. Nah, jadi yang Nanda lihat di sini, ini masuk akal karena para murid itu diberi arahan untuk memberitakan Injil ke tempat ini pada waktu itu. Nah, kenapa? Kalau di Yerusalem teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sana itu mereka semua berada. Umat kepunyaan Allah di sana mereka berada, gitu. Yang selanjutnya, mengapa di wilayah Yudea? Karena itu letaknya yang paling dekat, akrab. Dan itu merupakan komunitas lokal. Ya, saya artikan secara bahasa sehari-harinya itu komunitas lokal. Dan selanjutnya menjelaskan sedikit menyinggung ke Samaria. Ke Samaria itu merupakan secara geografis itu mungkin berada letaknya lebih jauh dan berbeda secara budaya. Ada perkawinan campur dan lain sebagainya. Baru yang terakhir dikatakan untuk pergi ke seluruh bumi.
Ya, 4 hal ini. Jadi kita mau fokus di bagian Yudea. Jadi di wilayah Yudea itu mereka masih dalam satu komunitas lokal, masih menjalin suatu hubungan yang baik seperti itu. Jadi apa kelebihan untuk apakah berlebihan untuk mengatakan bahwa Yesus juga ingin agar kita berkeliling baik di wilayah yang sudah dikenal maupun di wilayah kita merasa asing dan tidak nyaman. Ini berbicara tadi mengenai 2 hal, yang Yerusalem dan Yudea itu menyatakan suatu area lokal. Sedangkan yang kedua, Samaria itu udah mulai berbeda ya Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah mulai berbeda. Dan apalagi dikatakan ke seluruh bumi, ke ujung bumi, apalagi itu malah makin berbeda lagi. Berbeda dari segi apa? Berbeda dari segi culture mungkin, terus bahasa seperti itu dan lain sebagainya. Nah, apakah itu berlebihan kita mengatakan bahwa Yesus juga ingin melihat kita itu berkeliling, bukan hanya di sini, tapi sampai ke ujung dunia. Itu, apakah salah itu? Saya merasa ini tidak salah ya. Saya merasa ini tidak salah. Jadi tidak menjadi masalah karena melalui lingkup ini, kalau kita lihat dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ini menjelaskan bahwa kita itu perlu melakukan kesaksian, memberitakan kabar Injil itu sendiri, kabar sukacita itu sendiri melalui lokasi-lokasi, kalau dilihat dari segi lokasi, melalui lokasi-lokasi terdekat daripada kita. Saya mengartikan dimulai dari keluarga kita sendiri. Kita memberitakan Injil dimulai dari keluarga kita sendiri. Baru dilanjutkan mungkin ke teman, kerabat dan lain sebagainya. Kita mulai terkadang memang berbicara mengenai sebuah wilayah, tadi dikatakan jauh dekat, kita kenal dan tidak kita kenal, itu pasti bersinggungan ya terkadang. Terkadang kita berpikir, oh nanti ketika aku ke sana, misalnya saya dari Jawa ke Kalimantan misalnya Nanda mau pergi ke Kalimantan, pasti berpikir ini nanti aku di sana ketemu babi-babi kecil enggak ya? Atau mungkin nanti ketika aku ke sana bahasanya mudeng enggak ya? Seperti itu. Jadi ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Tetapi kadang juga ketika kita berada di dalam satu tempat, lokal area tertentu pun, mungkin Nanda mengabarkan kesaksian di tempat Nanda, di Pati aja misalnya. Itu akan menjadi sebuah pergumulan tersendiri bagi Nanda. Mengapa? Karena biasanya ada yang pernah bilang kalau seorang nabi itu tidak dihargai di tempatnya sendiri. Itu betul nggak sih? Kalau menurut teman-teman? Bisa betul, bisa enggak ya. Mungkin itu juga berasal dari pemikiran kita sendiri seperti itu. Jadi mungkin hal ini kadang menjadi hal-hal yang menjadi sesuatu penghalang. Jadi dikatakan ada masalah yang terjadi ketika bersaksi di lokal daerah. Apa itu? Kalau kita lihat karena kita berada di Jawa sekarang ini, jadi saya memberikan contoh di Jawa. Teman-teman tahu budaya Jawa yang ewoh pekewoh? Apa itu ewoh pekewoh? Rasa sungkan ya. Jadi teman-teman yang dari luar Jawa juga harus belajar dengan hal ini ya, karena kita berada di Jawa seperti itu. Jadi budaya ewoh pekewoh ini Nanda berpikir menjadi sesuatu permasalahan. Permasalahan dalam hal bersaksi di lokal daerah. Karena satu, orang Jawa itu sungkan. Misalnya saya memberikan contoh Mas Dian ya Mas, biar enggak ngantuk ya Mas. Ya, jadi misalnya Mas Dian nih, Mas Dian mau bersaksi di tempat pelayanannya. Misalnya Mas Dian mau bersaksi di tempat pelayanannya sama ibu-ibu misalnya. Tapi ketika mau bersaksi itu Mas Dian kelingan, keingetnya gini, lah ibu itu biasanya sering kasih aku makanan, biasanya aku diajak ngobrol, anaknya cantik lagi gitu kan. Jadi mikir-mikir mau memberikan kesaksian tentang Tuhan. Ini yang kadang terjadi teman-teman. Yang kadang terjadi adalah mengenai ewoh pekewoh, sungkan. Orangnya udah baik sama aku. Atau mungkin ini juga menyangkut mengenai toleransi. Kita paham betul mengenai Indonesia adalah negara yang penuh dengan toleransi. Dari situ kita melihat, kadang salah penempatan dalam toleransi itu menjadikan seseorang itu lupa untuk jati dirinya sendiri, untuk bersaksi itu seperti apa. Di situ teman-teman, tidak salah, saya mengatakan tidak salah kita bertoleransi, karena itu baik. Karena dari situ
Injil bisa diberitakan ya Pak Petrus ya. Nah, dari situ. Tetapi juga tidak baik ketika toleransi itu menjadi hal yang utama. Ya, tidak baik ketika hal itu dijadikan menjadi hal yang utama. Jadi penting bagi kita untuk melihat ternyata kesaksian itu menjadi embel-embel yang penting bagi kita. Bersaksi itu hal yang penting bagi kita. Itu. Nah, selanjutnya tidak lama-lama ya. Bersaksi tentang Injil Kristus itu relevansinya apa sih bagi murid Kristus di era sekarang ini? Di era sekarang itu penuh dengan apa ya? Digital. Teknologinya maju banget. Apalagi masa pandemi ini ya. Orang-orang mainnya HP, mainnya laptop, mainnya gadget dan lain sebagainya. Itu yang meningkatkan era digital ini semakin pesat dalam perkembangannya. Gitu. Nah, teman-teman, ada dua hal penting yang saya mau berikan kepada teman-teman. Yang pertama, bersaksi dengan sesuai apa yang kita alami. Tadi dikatakan, ketika kita mau menjadi saksi Kristus di bumi, terutama di daerah lokal kita menggunakan tadi, kita dasarnya adalah dari 1 Yohanes 1 ayat yang pertama tadi. Jadi apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dengan adanya pengalaman seperti ini yang kita alami secara pribadi dengan Kristus, jadi ini menunjuk mengenai gimana solitude-mu dengan Tuhan. Bagaimana usaha kita untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Di sini kita melihat ternyata intimacy with God itu benar-benar diperlukan di sini. Diperlukan sekali untuk itu. Jadi ketika kita mau bersaksi, kesaksian yang hidup itu berasal dari kita, dari pengalaman hidup kita. Itu akan menjadi sebuah berkat bagi orang yang mendengarnya, teman-teman. Dan selanjutnya, yang kedua adalah bersaksi melalui firman yang hidup. Bersaksi melalui firman yang hidup. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau firman Tuhan ini hidup di dalam kita, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah kita bisa memberikan teladan, bersaksi melalui tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, menyangkut masalah era digital tadi, teman-teman, menyangkut mengenai era digital tadi, tentunya kita menggunakan Instagram, betul? Ada yang masih belum paham mengenai Instagram? Tanya Pak Theo ya. Ya, jadi teman-teman pasti menggunakan Instagram, bahkan Bapak Ibu Nanda yakin juga tidak mau kalah dengan jiwa-jiwa muda yang ada di sini ya. Jadi Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya itu kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jadi Nanda selalu ingat perkataan daripada Pak Heri, gunakan itu WhatsAppmu, Snapnya digunakan dengan baik. Jangan dibuat untuk mengeluh dan belajar untuk itu teman-teman. Tapi gunakan media sosial itu sebagai sarana untuk mengabarkan kabar sukacita, untuk menjadikan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita menjadi kesaksian yang hidup sehingga setiap orang bisa menerima kabar sukacita itu. Itu saja yang bisa Nanda sampaikan. Saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara untuk boleh bangkit berdiri. Mas Yesaya boleh ke depan. Karena ini hari spesial menuju hari Jumat Agung, saya mengajak Bapak, Ibu, dan juga teman-teman untuk merasakan hadirat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Saya mengajak teman-teman dan Bapak, Ibu untuk melihat Tuhan. Betapa pengorbanan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dan ternyata ketika kita mau bersaksi, ternyata kesaksian kita itu sangat-sangat penting, sangat-sangat diperlukan. Kita mau merasakan itu. Tuhan baik ya. Tuhan teramat baik untuk kita. Bahkan ketika manusia sudah mulai jatuh di dalam dosa,
Tuhan sudah menyiapkan murid-murid, bahkan sampai kita sekarang, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang hidup, bukan hanya kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, tetapi kepada setiap orang yang rindu akan itu. Saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu Saudara, doakan pelayanan teman-teman dan Bapak Ibu Saudara. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menjadi saksi dari lokal area, lokal daerah, atau mungkin sudah lebih daripada itu? Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungi diri kita sendiri. Kita melihat, sudahkah kita seperti itu? Kita melihat itu semua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh berdoa. Doakan satu orang. Doakan satu tempat. Yang saudara rindu ingin bersaksi. Yang saudara rindu untuk memberitakan kabar sukacita akan Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Doakan itu semua. Kita mau membuat ibadah kapel kita hari ini penuh dengan kasih karunia daripada Roh Kudus. Kita mau berdoa untuk itu. Kita merasakan pujian. Terasakan kebaikan Tuhan. Kita mau angkat pujian bersama-sama, kasih yang sempurna. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau doakan satu orang, satu wilayah yang mau kita jangkau. Untuk itu, kasih yang sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna, hati yang mulia. Saya mengundang untuk WL Singer boleh maju ke depan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap nafasku, tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kasih dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada siang hari ini bisa mengikuti ibadah kapel dengan baik. Kami menyerahkan saudara kami Eka yang telah membawa kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini secara luar biasa. Kami menyerahkan pelayanannya, keluarganya, studinya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh saudara kami Nanda. Biarlah firman yang kami dengar menjadi aplikasi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini, pribadi lepas pribadi, Tuhan akan berkati. Sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, arahkanlah hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan.
Allah adalah sumber pertolongan kita yang terus menyertai saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Menyertai dalam studimu sehingga engkau bijak, engkau berhikmat menghadapi sesuatu persoalan. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluargamu, sehingga setiap apa yang engkau lakukan berhasil di hadapan Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk pagi ini, menyerahkan anak kami Titus yang saat ini ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, jamah segala penyakitnya sehingga dia bisa sembuh. Begitu juga Tuhan kami menyerahkan besok untuk acara Paskahan, engkau juga Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Allah yang terus menyertai dan memberkati kami, karena Allah kami adalah Allah Immanuel yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami mengucap syukur dan mengakhiri chapel kami pada siang hari ini.